Pada kesempatan kali ini, saya Aulia Ftana yang akan memandu jalannya seminar proposal Saudari Nursela yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Pendidikan Pancasila menggunakan model peralatan based learning di kelas 5 SDN 02 Pekan Selasa, Solo Selatan. Berikut adalah susunan acara seminar proposal penelitian hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi oleh saudari penyaji, yang ketiga tanya jawab oleh peserta seminar, yang keempat saran dan masukan oleh dosen. Baiklah, hadirin yang terhormat, kita mulai acara ini dengan yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Saudari Nursela. Kepada Saudari Nursela disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat dosen pembimbing yaitu Ibu Yesi Anita MPD. Yang terhormat kontributor 1 yaitu Ibu Dr. Anda Rahmatina MPD. Yang terhormat kontributor 2 yaitu Bapak Hasmai Bungsuladiva SPD MPD. Dan seterusnya kepada peserta seminar yang saya banggakan. Baiklah, izin Bapak, Ibu, dan teman-teman, saya Nursela dengan NIM 211292269 akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Pendidikan Pancasila menggunakan model problem based learning di kelas 5 SDN 02 Pekan Selasa, Solo Selatan. Adapun yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Pendahuluan ini mencakup A. Latar belakang masalah, B. Perumusan masalah, C. Tujuan penelitian, dan D. Manfaat penelitian. Yang A yaitu latar belakang masalah. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Adapun kurikulum yang diterapkan di Indonesia saat ini adalah kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum pembelajaran internal yang beragam yang isinya dioptimalkan untuk memberikan waktu yang cukup bagi peserta didik untuk mempelajari konsep dan membangun kompetensi. Salah satu mata pelajaran di dalam kurikulum Merdeka ialah pendidikan Pancasila, yang merupakan pengganti dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Adapun tujuan dari pembelajaran pendidikan Pancasila ini adalah untuk membentuk karakter peserta didik mandiri, kompetitif, serta memiliki pemahaman yang mendalam dan mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya pembelajaran pendidikan Pancasila perlu memiliki karakteristik yang relevan dan bermakna bagi peserta didik. Adapun karakteristiknya yaitu meliputi penekanan pada pemecahan masalah, mendorong kemandirian peserta didik, mengaitkan materi pelajaran dengan konteks kehidupan nyata, serta memotivasi peserta didik untuk merancang dan melakukan kegiatan ilmiah. Namun faktanya di lapangan menunjukkan bahwa guru masih menggunakan cara mengajar yang kurang inovatif dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Kurangnya inovasi model pembelajaran menyebabkan proses pembelajaran menjadi kurang bermakna bagi peserta didik. Nah, akibatnya pendidikan karakter yang seharusnya mendukung pengamalan nilai-nilai Pancasila tidak sepenuhnya tercapai. Juga salah satu permasalahan utamanya yaitu rendahnya keterlibatan aktif peserta didik dalam pembelajaran yang berdampak pada kurangnya perhatian pada materi yang disampaikan dan rendahnya pemahaman peserta didik. Nah, hal ini sesuai dengan observasi yang penulis lakukan pada tanggal 26 September 2024, 10 Oktober 2024, dan 14 Oktober 2024. Adapun permasalahan yang penulis temukan ketika observasi yaitu yang pertama dari aspek peserta didik. Permasalahan yang penulis temukan yang pertama, peserta didik mengajak teman sebangkunya berbicara ketika guru menjelaskan materi pelajaran. Kedua, peserta didik mencoret-coret meja ketika guru menjelaskan materi. Yang ketiga, peserta didik tidak menjawab pertanyaan yang diberikan guru. Yang keempat, peserta didik terbiasa hanya menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang kelima, peserta didik tidak paham dengan instruksi tugas yang diberikan oleh guru, sehingga memilih untuk melihat dan menyalin tugas teman.
Selanjutnya, permasalahan yang penulis temukan pada aspek guru, yaitu yang pertama, pembelajaran masih bersifat teacher center, yang mana guru yang berperan aktif dalam menyampaikan materi pembelajaran. Yang kedua, guru mengajar tidak didasarkan pada rancangan modul ajar yang telah dibuat. Yang ketiga, guru belum memberikan pertanyaan yang dapat mendorong peserta didik untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Yang keempat, bahan ajar yang digunakan guru hanya berupa buku paket. Dan yang kelima, guru tidak memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menyimpulkan materi pada akhir pembelajaran. Sedangkan permasalahan yang penulis temukan pada aspek modul ajar, yaitu yang pertama, pada modul ajar guru tidak dicantumkan alur tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, modul ajar guru belum menggunakan mode pembelajaran yang interaktif. Yang ketiga, modul ajar guru belum mencantumkan bahan ajar. Dan yang keempat, modul ajar guru tidak mencantumkan media ajar. Dan yang kelima, modul ajar guru baru mencantumkan rubrik penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, akibat dari permasalahan yang telah dipaparkan tadi, yaitu yang pertama, peserta didik menjadi merasa bosan mengikuti kegiatan pembelajaran karena rendahnya rasa ingin tahu peserta didik dalam memecahkan masalah terhadap materi pelajaran. Yang kedua, kemampuan berpikir kritis peserta didik untuk mencari dan mengolah informasi masih kurang karena peserta didik terbiasa hanya menerima pelajaran dari guru. Yang ketiga, peserta didik belum mampu menyampaikan pendapatnya. Yang keempat, peserta didik belum bisa menyimpulkan pembelajaran yang telah dipelajari dengan baik karena belum terbiasa. Nah, adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang telah dipaparkan tadi ialah dengan menggunakan model pembelajaran yang interaktif. Salah satunya yaitu adalah model problem based learning. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul peningkatan hasil belajar pendidikan Pancasila di kelas 5, menggunakan model problem based learning di kelas 5 SDN 02 Pekanbaru, Solo Selatan. Selanjutnya yang B, perumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya secara umum adalah bagaimanakah peningkatan hasil belajar pendidikan Pancasila menggunakan model problem based learning di kelas 5 SDN 02 Pekanbaru, Solo Selatan. Sedangkan secara khususnya perumusan masalahnya yang pertama, bagaimanakah rancangan modul ajar untuk meningkatkan hasil belajar pendidikan Pancasila menggunakan model problem based learning di kelas 5 SDN 02 Pekanbaru, Solo Selatan. Yang kedua, bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar pendidikan Pancasila menggunakan model problem based learning di kelas 5 SDN 02 Pekanbaru. Yang ketiga, bagaimanakah peningkatan hasil belajar pendidikan Pancasila menggunakan model problem based learning di kelas 5 SDN 02 Pekanbaru, Solo Selatan. Selanjutnya yang C, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini secara umum yaitu meningkatkan hasil belajar pendidikan Pancasila menggunakan model problem based learning di kelas 5 SDN 02 Pekanbaru, Solo Selatan. Sedangkan secara khusus tujuannya yaitu yang pertama, mendeskripsikan rancangan modul ajar ya untuk meningkatkan hasil belajar pendidikan Pancasila menggunakan model problem based learning di kelas 5 SDN 02 Pekanbaru, Solo Selatan. Yang kedua yaitu mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar pendidikan Pancasila menggunakan model problem based learning di kelas 5 SDN 02 Pekanbaru, Solo Selatan. Yang ketiga itu mendeskripsikan peningkatan hasil belajar pendidikan Pancasila menggunakan model problem based learning di kelas 5 SDN 02 Pekanbaru, Solo Selatan. Selanjutnya yang D, manfaat penelitian. Adapun secara teoritis, manfaat penelitian ini ialah diharapkan dapat bermanfaat bagi pelaksanaan kurikulum merdeka dan juga peningkatan hasil belajar pendidikan Pancasila menggunakan model problem based learning di kelas 5 SDN 02 Pekanbaru, Solo Selatan. Sedangkan secara praktisnya manfaatnya ada 5, yaitu pertama manfaat bagi peneliti, kedua manfaat itu dibacakan langsung aja bab 2 lagi. Itu kan sudah ada dalam proposal saudara itu. Baik, Bu. Baca kembali, kami bisa baca itu kalau itu yang dibacakan. Baik, Bu. Yang kedua itu bab 2 kajian pustaka. Bab 2 ini mencakup A, kajian teori, dan yang B, kerangka berpikir. Untuk kajian teori itu terdiri dari hakikat hasil belajar yang mencakup pengertian hasil belajar dan jenis-jenis hasil belajar. Selanjutnya modul ajar pendidikan Pancasila, di mana yang mencakup pengertian modul ajar, yang kedua komponen modul ajar, yang ketiga langkah-langkah pengembangan modul ajar, yang keempat pengertian pendidikan Pancasila, kelima karakteristik pendidikan Pancasila, dan yang keenam elemen dan capaian pembelajaran pendidikan Pancasila. Selanjutnya yaitu hakikat model problem based learning yang mencakup pengertian model PBL, yang kedua karakteristik model PBL, yang ketiga kelebihan model PBL, dan yang keempat langkah-langkah model PBL. Selanjutnya untuk kerangka berpikirnya ini diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, dan kemudian dilanjutkan dengan penilaian. Selanjutnya bab 3 metode penelitian.
yang mencakup yang A, pendekatan dan jenis penelitian, yang B, setting penelitian, C, subjek penelitian, D, prosedur penelitian, E, data dan sumber data, F, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, dan G, analisis data. Yang A, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Sedangkan untuk jenis penelitiannya itu menggunakan penelitian tindakan kelas. Selanjutnya, alur penelitiannya. Untuk alur penelitian itu dimulai dari siklus 1, perencanaan dan menggunakan langkah-langkah model PBL, kemudian dilanjutkan dengan siklus 2. Apabila siklus 2 berhasil, maka dilanjutkan ke laporan. Jika belum berhasil, maka akan dilanjutkan pada siklus N. Selanjutnya B, setting penelitian. Yang pertama, tempat penelitian. Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di kelas 5 SDN 02 Pekan Selasa Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua, waktu dalam penelitian. Waktu pelaksanaan penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan pada semester 2 Januari tahun ajaran 2024-2025 di kelas 5 SDN 02 Pekan Selasa Sulawesi Selatan. Selanjutnya, subjek penelitian. Yang pertama itu guru, yang kedua peserta didik di kelas 5 SDN 02 Pekan Selasa Sulawesi Selatan. Selanjutnya, prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini terdiri dari perencanaan, pelaksanaan observasi, dan refleksi. Selanjutnya, yang E, data dan sumber data. Adapun data penelitian ini adalah menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Data dalam penelitian ini berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan hasil belajar. Selanjutnya, yang kedua, sumber data. Sumber data yang akan diambil dalam penelitian ini adalah proses kegiatan pembelajaran pendidikan Pancasila menggunakan penerapan model problem-based learning. Yang F yaitu teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Adapun yang teknik pengumpulan data yang digunakan itu adalah teknik tes dan teknik non-tes, sedangkan untuk instrumen penelitian itu adalah lembar tes dan lembar non-tes. Dan yang terakhir itu yang analisis data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Adapun tahapannya yaitu menelaah data, reduksi data, menyajikan data, dan menyimpulkan hasil penelitian. Baiklah, mungkin hanya itu penyampaian materi seminar proposal saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nursela atas penyampaian materi seminarnya. Cara selanjutnya yaitu tanya jawab kepada hanya dibuka untuk satu penanya saja. Sebelum menyampaikan pertanyaan, peserta dimohon menyebutkan nama terlebih dahulu. Kepada yang ingin bertanya, disilakan untuk raise hand. Kepada Saudari Nurul Hermawati, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Nur Hermawati dengan NIM 2122940. Baik, di sini saya akan menanyakan kepada eh, penyaji, yaitu pertanyaannya adalah sebelumnya apakah sudah ada yang membahas tentang peningkatan hasil belajar pendidikan Pancasila menggunakan model problem-based learning ini? Lalu apakah hal yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu tersebut? Baik, hanya sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nurul Hermawati atas pertanyaannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Saudari penyaji yaitu Nursela untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Nurul Hermawati. Kepada Nursela, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Nurul Hermawati, yaitu inti dari pertanyaannya apa yang membedakan penelitian yang saya lakukan saat ini dengan penelitian terdahulu. Penelitian yang saya lakukan ini itu dilakukan di SDN 02 Pekan Selasa Sulawesi Selatan, di mana memiliki karakteristik peserta didik dengan tingkat pemahaman yang bervariasi. Sedangkan mungkin penelitian sebelumnya dilakukan di tempat dengan kondisi peserta didik atau lingkungan yang berbeda. Meskipun penelitian sebelumnya menunjukkan keberhasilan dengan model serupa, penelitian saya bertujuan untuk melihat apakah model ini juga efektif di kelas yang saya teliti ini yang memiliki karakteristik peserta didik yang berbeda. Jika berhasil, maka penelitian ini dapat memberikan validasi bahwa model ini dapat digunakan dalam berbagai kondisi. Baik, mungkin itu jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nursela atas jawabannya. Selanjutnya kepada Saudari penanya yaitu Nurul Hermawati, apakah sudah mengerti dengan jawaban yang diberikan? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh penyaji. Mungkin saya dapat memahami jawaban yang diberikan penyaji. Terima kasih.
Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu saran dan masukan dari dosen. Untuk yang pertama yaitu saran dan masukan dari kontributor satu yaitu Ibu Rahmatina MPD. Kepada Ibu disilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan, moderator, dan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Isi Anita dan Bapak Asmai Bungsu Ladita dan saudara semuanya peserta kegiatan seminar kita pada hari ini. Saya ucapkan selamat ya kepada saudara Nursela yang sudah mendapatkan kesempatan untuk seminar proposal pada hari ini. Sesuai juga dengan apa ditanyakan oleh temannya tadi ya, memang judul ini sudah banyak sekali. Jadi kalau jawaban saudara tadi itu belum merupakan jawaban yang prinsip menurut saya lagi. Cuma lokasinya saja dibedakan kan begitu. Tentu adalah sesuatu hal yang berbeda dari judul. Ini mengenai judul ya yang saudara tampilkan. Memang tidak ada salahnya kita menggunakan PBL. Namun ini menurut saya ya, di samping PBL, saudara tambahkanlah ada keunikan dari saudara. Tetap ada PBL ya, tetap pelajaran Pancasila. Namun mungkin saudara gunakan aplikasi apa, misalnya media apa, misalnya sesuai dengan pemanfaatan teknologi digital sekarang, sesuai juga dengan tuntutan kurikulum merdeka itu. Sehingga orang melihat, oh ini baru nampaknya judul ini. Jadi kalau ini juga judul sudah pasti ini menurut saya. Jadi artinya saudara tambahkan variabelnya kan begitu. Menggunakan aplikasi Canva, Articulate Storyline 3 lah, apalah terserah lah. Sehingga ada warna khas saudara. Itu yang saya inginkan. Saya menambahkan apa namanya pertanyaan temannya tadi itu. Sehingga orang membaca, wow, kok bisa muncul itu? Ada yang khas dari saudara. Saudara apa saudara tambahkan nanti? Ya, dengan menggunakan aplikasi apa, mungkin media apa, misal terserah aja lah. Ya, tanpa atau apapun saya tidak tahu itu. Ya, sehingga orang menganggap ini judulnya menarik juga dan untuk dibaca. Tapi kalau persis seperti ini maaf ini sudah bosan orang. Meskipun tadi sudah katakan lokasi sekolahnya berbeda, segala macam berbeda. Tapi tidak urgen ya menurut saya. Ya, itu mengenai judul. Kemudian saya masuk kepada bab 1 pendahuluan ya. Kesan saya ya secara umum ya, kesan saya latar belakang saudara ini, saudara hanya mengutip aja kerjanya. Paragraf demi paragraf hanya mengutip pendapat orang. Mana paragraf yang merupakan hasil ungkapan buah pikiran saudara itu tidak terlihat bagi saya. Kesannya itu. Ya, paragraf pertama Hartono, paragraf kedua Fauzana Muhammadi, paragraf ketiga Mufidah Tirtoni. Pokoknya ya itu aja isinya. Sampai ada juga banyak sekali nama orang. Boleh kita, bukan tidak boleh ya. Tapi kita mengutip itu memperkuat argumen kita. Saudara menyatakan bla bla bla. Itu agar sahih apa yang kita sampaikan itu kutiplah pendapat orang. Tidak menghimpun kutipan-kutipan ini saja kerja kita. Kalau ini gampang sekali ini. Dicari, ketik, dicari, pindahkan, cari, pindahkan gitu. Nah, made in saudara itu tidak kelihatan. Ya, itu ya pertama. Kemudian latar belakang saudara itu mulai dari mengutip ya pengertian kurikulum, kemudian kurikulum merdeka. Kemudian halaman 2 sudah masuk kepada pelajaran Pancasila, perubahan nama. Ada yang menarik bagi saya di sini pada halaman 2 ini. Ini penjelasan saudara, pendidikan saudara dalam materi pendidikan memuat nilai-nilai karakter Pancasila yang ditumbuh kembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan lain-lain kan begitu. Jadi kalau ini yang menjadi kekhasan yang pendidikan Pancasila, saudara katakan memuat nilai-nilai karakter Pancasila, maka di sini tentu akan lebih apa namanya penanaman nilai ini itu nanti ya kalau penggunaan metode itu ya ada yang metode yang betul-betul bagaimana kita menginternalisasikan nilai-nilai karakter Pancasila itu. Ya, tidak hanya PBL saja. Ya, cara membatinkan kalau istilahnya apa itu betulan cocok. Ini bagaimana kita mungkin sosiodrama kah misalnya bermain peran kah di situ. Kan ini kekhasan Pancasila berbeda. Pak Busu lebih paham nanti itu menjelaskan ya bagaimana kekhasan dari pendidikan Pancasila. Karena kata
materinya memang tentang nilai-nilai karakter Pancasila tumbuh kembangkan dalam kehidupan. Di penanaman nilai ini sesuai dengan apa yang kita ketahui akan lebih tepat kita gunakan ya mungkin bermain peran kah, sosiodrama kah itu nanti itu. Karena khasnya ada sistem Pancasila. Ya, tidak hanya sekedar PBL saja. Ya. Kemudian ada halaman 3 saya temukan. Namun faktanya di lapangan, lapangan basket ke lapangan voli ke lapangan bola ini. Tak bisa kita membuat sebuah generalisasi mengatakan guru menggunakan cara mengajar yang kurang inovatif seluruh Indonesia kah ini kasusnya seperti ini? Tidak bisa kita membuat satu kesimpulan bersifat general itu. Saudara melakukan penelitian di SD mana nih? SD 02 Pekan Selasa. Pekan Selasa. Pakan atau saudara pekan kan itu. Memang sudah bahasa Indonesia itu. Bahasanya kalau di kampung pakan Selasanya, enggak pekan. Memang seperti itu bahasanya. Bahasa kita pulang masuk ke sini ya. Desi tanya sama dia kemarin, Bu, betul namanya Pekan Selasa nih, kata saya kan, Bu. Ya betul pekan Selasa. Oh, apa namanya Nursela? Iya, Bu. Memang pekan Selasa, Bu. Kalau di kampung Bu pakan Selasa namanya. Iya. Artinya namun faktanya di lapangan tidak bisa ini saya jelaskan di lapangan tidak jelas di mana kita tidak bisa membuat sebuah generalisasi itu. Ya, artinya kalau seperti ini kalimat saudara seluruh Indonesia guru kurang inovatif marah guru nanti saudara membuat sebuah kesimpulan. Jadi kita hanya melihat kasus yang terjadi di SD 02 Pekan Selasa ini saja. Nah, membuat kalimat-kalimat yang menyinggung orang nanti kan begitu ya. Kemudian saudara melakukan wawancara dan observasi. Ini lama ini, tanggal 25, 26, 10, 4 hari ya. Lama itu kan 4 hari ya. Iya, Bu. Ini tempat PL saudara ini. Tidak, Bu. Nah, tidak. Tentu kalau ini dua kegiatannya berbeda nih. Satu wawancara, satu observasi. Beda itu wawancara apa bentuk kegiatannya seperti apa dan observasi itu beda. Harusnya sudah jelaskan lah pada ini sudah tanggal 25 wawancara dari dulu kelas. Ya, terdapat di dalam materi pelajaran. Penelitian bagi pendidik mengajak. Kalau ini kan kegiatan pembelajaran ini. Ya, jadi yang kesulitan memang materi pendidik sesuai juga dengan penjelasan saudara di awal, karena penanaman nilai dan sikap itu, tentu saudara munculkan juga permasalahan terkait dengan nilai-nilai sikap yang diinginkan dari pendidikan Pancasila itu. Kalau ini kan proses pembelajaran ini, tidak wawancara, kita hasil observasi itu. Ya, artinya saudara pisahkan lah. Wawancaranya ini hasilnya, observasinya ini. Ya, selanjutnya tanggal 26, observasi. Jadi mengajak teman semangku ketika guru menjelaskan materi, pendidik mencoret-coret meja. Pendidik tidak menjawab pertanyaan yang diberikan guru, pendidik terbiasa hanya menerima pelajaran, jadi tidak paham dengan instruksi. Ini separah inikah pelaksanaan pembelajaran ini? Yang namanya anak berbicara itu, aduh, nggak bisa. Itu hal yang wajar terjadi itu. Kita pun begitu, dosennya mengajar di depan saudara, mengemautannya di belakang itu ya. Ini permasalahan yang prinsip lah, yang sesuai juga dengan kekhasan pendidikan Pancasila dan tentu hal-hal yang apa namanya yang krusial lah begitu terkait saudara hubungkanlah dengan apa namanya PBL sebagai obat tadi itu. Nah, jadi tidak terbiasa hanya menerima pelajaran, jadi tidak paham dengan instruksi. Ini kan parah betul ini. Terjadi tidak menjawab pertanyaan diberikan guru, dibisu semua muridnya tunat, nggak ada yang berbicara kan tunat. Nah, ini artinya yang faktual yang kita bicarakan. Dan satu hal lagi, sesuai dengan rumusan masalah ada 3, ya tentu modul ajar. Nah, sudah pelaksanaan pembelajaran, sudah hasil belajar. Susun juga lah hasil observasi saudara itu sesuai dengan rumusan masalahnya. Misalnya saudara pertama melakukan, di hari apa itu? Mungkin hari pertama itu sudah hanya melihat modul ajar saja. Sudah hanya melihat analisis modul ajar. Saudara melakukan wawancara ya, meminjam misalnya modul ajar guru itu. Jadi artinya susunan hasil observasi wawancara ini sesuaikan juga dengan urutan rumusan masalah. Ya, apa kekurangan menurut saudara? Karena di sini ada itu, tapi tidak disusun sistematikanya. Pada modul ajar guru tidak mencantumkan alur KTP-nya. Modul ajar belum menggunakan model.
yang interaktif, modul ajar guru tidak mencantumkan buat ajar. Kalau tidak mencantumkan media ajar, rubrik sikap, pengaduan keterangan tidak ditentukan. Di belakang ada nih, atau sengaja saudara hilangkan itu semua ada nih, saya lihat modul ajar guru. Apakah memang faktanya seperti itu? Modul ajar gurunya memang seperti itu. Banyak betul kekurangannya tuh. Iya, Bu. Nah, Saya banyak minta itu. kebutuhannya, Bu. Nah, memang faktanya seperti itu, nah masalah itu. Rubrik penilaian sikap tidak ada, pengetahuan tidak ada, keterampilan juga tidak cantumkan, kata saudara. Artinya memang minus betul. Ini kan begitu, nak. Modul ajar yang digunakan guru. Jadi lebih dispesifikkan permasalahannya dan diurutannya diperbaiki lagi kan ya. Ya, Bu. Kemudian lagi terkait dengan apa namanya? Ini nilai penilaian formatif. Formatif kapan semester kapan ini formatifnya formatif 1 2 kan bisa begitu nak. Kapan ini sudah dapatkan data ini halaman 7 ini? Waktu itu, Bu, waktu observasi pertama, Bu, yang hari kedua. Jadi artinya di semester 1 sekarang ini nih. Itu waktu apa pembelajaran pertamanya, Bu, penilai formatif pembelajaran habis TP pertama, Bu, tujuan pembelajaran pertama. Siswanya 22 begitu ya. Iya. Anu juga ini parah juga ini nak cuma 4 orang ini yang tuntas sesuai dengan KTP yang ada. Ini apakah fakta? Ini kadang-kadang kan dibikin-bikin aja nih. Agar betul-betul krusial ini permasalahan. Ya, apa namanya pembelajaran Pancasila itu. Nah, hanya 4 orang yang tuntasnya 4 ini kan parah itu ini. Ini apakah datanya saudara modifikasi atau faktanya saya juga tidak tahu itu. Ya, kemudian lagi, jadi kalau saudara tambahkan nanti dengan aplikasi tertentu ya, tentu di dalam pembahasan ini saudara jelaskan juga nanti. Nah, Ya, Bu. nah kalau PBL nah masalah itu, ya ada keterbaruan lah istilahnya dari saudara itu. Kemudian lagi kita masuk kepada kajian pustaka atau kajian teori. Ini tentang belajar jenis belajar. Nah, di sini juga harus saudara tekankan sesuai dengan kekerasan Pancasila tadi itu tentu di samping kognitif ya pengetahuan kognitifnya, tentu afektifnya lebih saudara bahas juga di sini. Ya, sikap-sikap apa yang betul-betul diharapkan ya, karena tadi penanaman nilai sikap kata saudara di latar belakang. Apa instrumen yang kita gunakan untuk penilaian sikap itu juga dibahas di situ. Ya, tidak ada karena kita sedang membahas tentang Pancasila nih mata pelajarannya. Kita katakan menggunakan instrumen, instrumennya tidak dijelaskan di situ apa instrumen yang digunakan. Ya. Kemudian susunan dari kajian teori ini sesuaikan dengan judul lah. Hasil belajar kemudian tentu Pancasila. Setelah poin keduanya bukan modul ajar, nah, modul ajar di Pancasila. Pancasila lah dulu dijelaskan. Ya, baru modul ajar. Ya. Sesuaikan dengan judul urutan dari judul. Kemudian lagi ya kalau ditambahkan nanti aplikasinya tentu berdampak juga kepada kajian teori saudara ya. Ya, Bu. PBL langkah siapa yang saudara gunakan ini? Kemendikbud tahun 2024, Bu. Nah, teori. Kemudian saya masuk lagi ke bab 3-nya. Ini pertanyaan saya nih, ada nggak keterkaitan P5 itu dengan pendidikan Pancasila? Misalnya kan ada proyek itu yang penguatan profil Pancasila itu. Ya, ada nggak di apa namanya kegiatan khusus yang apa namanya? Apalagi sekarang itu ya PSD karena mau ditutup itu kan ajarannya banyak proyek di sekolah itu. Ya, terkait dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Karena ini terkait juga dengan pendidikan Pancasila itu. Apakah temanya kearifan lokal, mungkin keaneka budayaan, keanekaan budaya misalnya itu. Ada nak di sekolah itu proyeknya yang keanekaragaman budaya misalnya. Karena tadi saudara tentang itu tadi saya lihat itu. Ya. Tentang keanekaragaman. Kalau saya tuh informasi dari cucu itu kena apa namanya
Itu oleh gurunya disuruh anak-anaknya ya, karena berasal dari daerah yang berbeda, karena di kota besar ya, kebetulan cucu saya di Jakarta, dia bilang, Nek, kami ada proyek ini, dia tampil memakai baju Minang, dia akan berdialog yang dengan ada tugas itu dengan memakai bahasa Minang. Temannya dari Sunda, ya berbahasa Sunda, misalnya katanya. Apakah itu menjadi sebuah proyek nantinya itu? Ya. Kemudian lagi saya melihat apa namanya modul ajar yang saudara susun ya. Oh, modul ajar gurunya tadi sudah karena sudah saudara bahas juga terkait dengan apa namanya CP. Di dalam bab 2 saya lihat CP kelas 5 itu elemennya saudara bunyikan. Ada elemennya enggak? Ya. Tapi kenapa dalam apa namanya? Di dalam modul ajar enggak ada elemennya ini? Oh, Selama 65 itu. iya, Bu. Nah, itu jelas elemennya. Nah, apa elemennya itu? Memudahkan kita nanti dalam menganalisis CP dan mengembangkan menjadi TP kan gitu. Iya, Bu. Nah, kemudian lingkungan nih. Ini yang mungkin Pak Busu nanti akan menjelaskan lebih jauh ya. Ini lingkungannya dibaginya nih, rumah, sekolah dan masyarakat. Apakah ini tidak dibahas satu persatu ini? Di sini mengidentifikasi keberagaman budaya di lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat. Mampu menelaah penyebab keberagaman budaya. Mampu menganalisis bentuk sikap menghargai keberagaman. Nah, di sini kan 3 lokasinya ini rumah, sekolah, dan masyarakat. Apakah itu, ini saya tidak paham juga ini bagaimana pelaksanaan pembelajarannya oleh guru di sekolah. Apakah itu tidak dipisah-pisahkan itu? Di rumah saja dulu, di sekolah saja, rumah, sekolah. Di rumah itu bisa saja apa keberagaman itu? Keberagaman dilihat dari apanya kalau di rumah itu? Apakah itu gegemaran atau apa itu? Saya dapat. Ya, apa menurut Sarah itu keberagaman budaya di lingkungan rumah? Mungkin dari itu, Orang ada dalam rumah itu ya bapaknya, ibunya, adiknya itu. Ada dari sisi apa itu keberagaman itu? mungkin bisa dari itu, Bu, makanan kesukaannya, Bu. Anda ada di sini ya penjelasannya. Ya, keberagaman budaya di Indonesia sudah jelaskan itu. Tak menyinggung itu. Bahan ajar pendidikan Pancasila itu. Faktor penyakit keberagaman budaya di Indonesia. Faktor penyakit keberagaman Indonesia ada perbedaan kondisi alam, sejarah. Mana itu? Secara umum aja ini yang menyebabkan kita berbeda. Keberagaman di budaya, sikap menghargai, enggak ada keberagaman. Sikap menghargai nih. Kak, dia harus saling menghormati, saling menghargai hobi. Tentu bahan ajar saudara siswa juga dengan tuntutan materi yang dalam CP kan harusnya begitu nak dalam TP saudara. Iya, Bu. Kan ya nak? Iya, Bu. Karena rumah, sekolah dan masyarakat. Jelaskan juga apa keberagaman karena jadi mampu mengidentifikasi, menemukan di rumah, sekolah dan masyarakat. Inilah penyebab keberagaman budaya di lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat. Karena ada 3 lokasi ini menurut saya. Ya, tapi yang saudara jelaskan di sini hanya yang umum saja nih. Perbedaan kondisi alam, sejarah, kondisi negara, kepulauan dan lain-lain. Ya, Baik, Bu. harus saya paham itu. Nanti akan diperjelas lagi oleh Pak Bunsu itu. Kemudian di halaman 67 ini modul ajarnya Pak Didik diminta untuk ini saya teringat dengan salah seorang senior dosen PGSD ya, Ibu Marhamah. Ya, Pak Bunsu dia marah betul tuh diminta-minta. Ini mahasiswa ini membiasakan anak meminta-minta. Bu Mardia Harun. Jadi ketemu dengan Bu Mardia. Jangan diminta. Itu. Lain Nah, sabuk beliau. mahasiswa ini membiasakan anak sudah meminta-minta dari kecil. Nah, jadi ya ditugaskan. Jangan diminta. Itu bahasa kita sendiri. Kemudian ada video yang menghina suku Betawi ditangkap. Jadi penghina suku Betawi ini ditangkapnya atau bagaimana itu videonya itu? Karena ini kan ada reporter TV ini. Apanya dilihat ini? Apa namanya ini? Beritanya atau konflik itu yang diperlihatkan? Beritanya, Bu. Beritanya kalau menurut saudara, menurut saya ya
konfliknya yang terjadi itu, kasusnya itu yang ditampilkan. Ya, ini kan sudah beritanya nih, penghina suku Betawi ditangkap. Di proses penangkapan penghinanya, bukan kasus menghinanya itu yang dimunculkan. Ya, Di video itu juga dijelaskan Bu penyebab dia jangan dijelaskan kejadian itu. Yang apa dia, yang siapa yang menghina, apa hinaan itu. Mas, lebih cocok itu menurut saya. Jangan ini, apa permasalahan terjadi, apa penyebab masalah, bagaimana tanggapan kamu. Nah, apa terdapat badan. Ini kan kalau saya kaitkan dengan materi, ini kan tadi di masyarakat ini. Sementara yang saudara inginkan dari TB saudara itu keberagaman budaya itu mulai dari rumah, sekolah, dan masyarakat. Tiga itu harusnya muncul ketiga-tiganya menurut saya. Ya, Bu. Di video itu kejadiannya itu ya harus ditampilkan. Jangan laporan apa namanya wartawan itu. Ya. Nah, ada dua lagi ini, ada di videonya dua nih, dua suku Papua bentrok akibat masalah keluarga. Ini videonya memang bentrokannya itu yang diperlihatkan itu. Iya Bu, ketika sedang ribut itu videonya Bu. Berarti menurut saya video itu mungkin kakak adik yang enggak enggak rukun misalnya, karena itu di rumah, di sekolah apa pula. Ini terkaitkan dengan materi menurut saya gitu ya. Nah, Iya, Bu. masyarakat oke lah nih suku Papua nih. Iya Bu. Jadi memang terkait betul dengan CP dan TP saudara. Ya. Baik Bu. Kemudian lagi nih penilaian keterampilan ini apa yang saudara maksud ini? Penilaian proses tadi sikap selama proses pembelajaran ini di halaman 70. Jadi menurut saya setelah saudara melakukan ya pembelajaran dengan menggunakan PBL berbantuan apa nanti lakukanlah juga sejenis simulasi itu ya sesuai dengan kekasan ya mungkin di sekolah misalnya ya untuk memperkuat kekasan dari Pancasila itu pembelajaran Pancasila itu sendiri. Ya. Baik Bu. Kemudian LKPD ini satu lagi nih. Bacalah ini ada petunjuk ya tujuan yang sikap menghargai keberagaman budaya lingkungan rumah sekolah. Tentu di sini karena saudara rangkum ketiganya, kasusnya itu ini kan di sekolah nih. Iya Bu. Dan kasusnya itu memang lebih dipertegas. Di sekolah seorang teman berasal dari daerah yang memiliki cara berkandang makan yang khas berbeda. Namun berapa teman ini kan kasus yang menurut saya tidak didetailkan. Sekali kasus apa? Si Ani adalah seorang anak berasal dari Papua, misal agamanya dikonkretkan kasusnya itu. Baik Bu. Dia kan di suasana teman berasal daerah yang mungkin itu kan abstrak menurut saya tuh. Apapun apa namanya kita harus menghargai keberagaman itu. Misalnya rambut si Ani ini dia datang dari Papua, rambutnya keriting, kulitnya hitam. Nah, bisa saja itu lebih dikonkretkan kasusnya. Baik Bu. Kemudian jangan menjawab pertanyaan. Jadi jangan jawablah pertanyaan berikut ini. Jangan seolah LKPD itu berbentuk menjadi sebuah soal dia. Boleh kasus tapi menurut nama kalimatnya itu diserah ganti. Ya. Beda mengapa masalah itu. Pokoknya jangan ungkapkan ada pertanyaan. Baik Bu. Kan kalau kasusnya di rumah dan sekolah itu juga kasusnya 3 juga menurut saya kan begitu. Ya. Kalau boleh mungkin memilih juga boleh itu. Kemudian lagi instrumennya sudah ada ini. Lempar penilaian keterampilan. Ini saya nggak bingung juga dalam instrumen ini. Kejelasan dan kedalaman informasi. Apa maksudnya ini? Keaktifan dalam berdiskusi, oke lah. Kejelasan dan kedalaman informasi. Informasi yang disampaikan waktu diskusi itu yang saudara maksud. Iya Bu. Apakah saudara amati, apakah semua anak didik itu berbicara gitu nah? Iya. Betul. Nah, karena ada nih di belakang sudah ada ini kejelasan dan kedalaman informasi itu bisa berjelas lengkap relevan dengan topik yang perlu disampaikan nih. Ini kan skalanya 4, 3, 2, 1. Ya, artinya betul-betul saudara amati semua anak yang berbicara waktu mengerjakan ini. Oh, kok si A ini perlu bimbingan ini. Karena suaranya tidak jelas mungkin. Ya,
kurang jelas dan kurang lengkap misalnya. Kan itu yang saudara maksud itu. Iya, Bu. Hmm. Dan sedang berdiskusi di belakang sudah ada ini instrumen pengamatan saudara waktu observasi. Di untuk sementara waktu itu sedikit dari saya. Waktu dan kesempatan saya kembalikan lagi kepada moderator. Silakan moderator. Baik, terima kasih Bu Rara Martina MPDS atas sarannya. Untuk selanjutnya yaitu saran dari kontributor 2 yaitu Bapak Hasnai Bung Sulaidi VSPD MPD. Kepada Bapak disilahkan. Ya, terima kasih moderator Mulia Aftana ya atas kesempatannya. Terima kasih Bu. Jadi sudah habis sebetulnya ini dikulik semua oleh Ibu ya, Nursela ya. Uh, jadi Nursela benar ya, Bapak mungkin menegaskan beberapa hal saja. Pertama, dalam penelitian itu memang harus ada kebaruan ya. Harus ada kebaruan. Makanya wajar tadi ada teman yang bertanya ya, apa bedanya dengan yang sebelumnya? Dan tidak bisa, benar seperti yang jawab Ibu, nggak bisa kita menjawab hanya karena beda orangnya, beda tempatnya, nggak bisa. Jadi memang harus ada kebaruannya, ada yang membedakan gitu. Kalau tidak, sama saja kita dengan meniru apa yang dilakukan oleh orang lain gitu ya. Nah, jadi harus ada kebaruannya. Benar yang beri masukan Ibu itu ditambahkan gitu ya. Apakah menggunakan aplikasi apa, berbantuan apa, atau dengan media apa juga boleh ya. Baik, Pak. Atau LKPD-nya ditambahkan LKPD integratif di dalamnya juga bisa gitu. Jadi sehingga kemudian betul-betul terlihat ada kebaruan di dalam penelitian kita sehingga menjadi menarik bagi orang lain untuk membaca dan mempelajarinya. Nah, kemudian dari segi penulisan sebetulnya sudah dilihat sudah tidak begitu banyak kekeliruan-kekeliruan ya. Hanya ada masalah-masalah sepele ya, misalnya kalau mengutip itu kalau banyak orangnya itu kan satu saja dibuatkan dan kawan-kawan, kemudian baru di daftar pusakanya nanti dibuatkan semuanya gitu ya, misalnya itu ada beberapa Pak temukannya. Kemudian juga kata-kata ya, mengetiknya mungkin karena tipe atau apa ya, misalnya mendorong itu mendotong jadinya Iya, Pak. dan lain-lain ini. Kemudian kerangka berpikir kita itu harus terlihat kaitan antara masalah dengan tujuan yang dijembatani oleh solusi. Itu harus jelas ya. Menurut saya masalahnya kan hasil belajar rendah. Sehingga kemudian tujuan penelitiannya meningkatkan hasil belajar, Pak. Bagaimana caranya dengan model PBL? Kenapa harus PBL? Nah, itu harus ditekankan sekali ya. Kenapa harus di PBL? Kan banyak model yang lain gitu. Sehingga kemudian harus dimunculkan karakteristik PBL ini yang kemudian cocok dengan karakteristik mata pelajaran pendidikan Pancasilanya. Nah, jadi dikaitkan antara karakteristik pendidikan Pancasila yang memang bersentuhan langsung dengan aktivitas-aktivitas kehidupan sehari-hari di masyarakat, sehingga kemudian sekiranya problem based learning ini menjadi solusi gitu ya. Nah, itu harus ditekankan di dalam latar belakang itu sehingga kuat gitu ya. Baik, Pak. Latar belakangnya gitu. Nah, kemudian juga pada mata pelajaran pendidikan Pancasila itu kan ketiga aspek itu kan harus seimbang, kognitif, afektif, psikomotor. Kognitif, afektif, psikomotor. Terutama afektifnya itu sebetulnya lebih dominan pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Jadi pembentukan sikap itu lebih dominan. Jadi di dalam instrumen penelitian Nursela, nanti jangan sampai yang instrumen sikapnya kurang gitu ya. Kebanyakan soal-soal, tes-tes gitu ya. Dan itu tidak menggambarkan sikap ya.
Jadi harus betul-betul Nur Sela kaji ya, bagaimana menggunakan instrumen penilaian sikap yang tepat ya dalam penelitian. Ini Bapak lihat di dalam bab 3-nya itu instrumen penelitiannya itu tes dan non-tes, teknik pengumpulan datanya, instrumennya lembar tes dan lembar non-tes. Nah, hanya seperti itu, tidak digambarkan secara rinci. Yang dimaksud dengan yang non-tesnya apa-apa saja. Nah, itu ditambahkan. Sehingga nanti betul-betul bisa melihat keseluruhan dari hasil belajar yang harusnya diukur dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila. Jadi nggak bisa hanya uh, satu instrumen saja, begitu. Harus banyak. Memang di belakang Bapak lihat ada ya, yang bahas Ibu tadi ya, dalam bentuk LKPD ya, dan lain-lain. Nah, jadi mungkin demikian saja, Salah yang bisa Bapak berikan masukan. Tadi berkaitan dengan aspek keanekaragaman di rumah, di sekolah dan di masyarakat itu memang harusnya dipisah ya, menurut saya ya. Tidak bisa digabung. Kalau digabung itu memang akan menimbulkan kerancuan berpikir bagi peserta didik kita, ya. Jadi harus betul-betul dipisah ya, apa-apa bentuk keragamannya. Kemudian video-video yang disampaikan di dalam diputar di dalam pembelajaran itu, menurut saya harus bisa mendeskripsikannya, membuat deskripsi masalah yang ada di dalamnya ya, walaupun deskripsi masalah itu belum ditampilkan. Jadi memang videonya diputar dulu, kemudian diberikan kesempatan anak untuk menceritakan ya apa yang mereka amati, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar di dalamnya. Kemudian untuk penegasannya sebagai bentuk konfirmasinya nanti baru kita tampilkan eh, deskripsi masalah, inti masalah yang telah kita buatkan ya. Begitu Nursela. Jadi sehingga masalahnya itu betul-betul ada penegasan gitu. Jadi nggak ngambang masalah. Kalau video saja kan bisa ngambang tuh masalahnya. Kemana-mana gambaran anak-anak gitu ya. Bertengkarnya lah yang dilihat ya. Ada pemukulannya lah itunya yang dilihat. Jadi bukan ke inti masalahnya. Jadi inti masalahnya itu harus bisa kita rangkum ya dari maksud yang ditampilkan di dalam video. Mungkin demikian saja yang bisa Bapak beri masukan ya di dalam proposal ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Hanya tambahan sedikit ya, dari Ibu sudah banyak memberi masukan tadi ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Hasmai Bung Suladiva atas saran dan masukannya. Untuk selanjutnya itu saran dan masukan dari dosen pembimbing yaitu Ibu Yesi Anita MPD. Kepada Ibu disilahkan. Terima kasih Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Rahmatina MPD. Selanjutnya juga Bapak Hasmai Bungsu Ladiva MPD selaku tim kontributor di seminar proposal Nursela. Nah, Nursela dan teman-teman Nursela yang lain nih yang udah join, lo makin sedikit ya, udah tinggal 13. Tadi 23 lo Bu Yesi tengok. Iya, Bu. Nah, jadi intinya ini adalah mungkin untuk yang tertinggal aja, ini adalah pembelajaran yang sangat berharga yang sudah disampaikan oleh tim kontributor. Nah, semua masukan dan saran yang disampaikan sama Bapak Ibu kontributor itu adalah untuk kebaikan proposal Nursela, supaya nanti Sela lebih siap untuk ke lapangan dan data yang Sela kumpulkan itu lebih valid. Nah, kalau saran dari Bu Yesi adalah sesuai dengan masukan dari Bapak Ibu kontributor, Sela segera perbaiki, dikondisikan kembali tuh modulnya, diperbaiki lagi ya. Dicek lagi ke lapangan seperti apa sebenarnya pelaksanaannya kalau sekitar bulan Januari apa Februari gitu ya. Kalau untuk pelaksanaan penelitian nantinya. Tapi ini tolong diperbaiki dulu Sela sesuai dengan masukan dan saran dari tim kontributor. Nanti boleh datang ke Bu Yesi untuk lihatkan yang sudah Sela perbaiki. Kemudian Bu Yesi sampaikan terima kasih Ibu Bu Rahmatina, terima kasih Pak Bungsu. Boleh Sela terima kasih juga. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih kepada Ibu Yesi Anita atas penyampaian saran dan masukannya. Dengan berakhirnya sesi saran dan masukan, maka
berakhir pula acara seminar proposal kita pada hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian acara seminar proposal penelitian hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dosen serta seluruh peserta. Saya selaku moderator pamit undur diri. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, makasih Bu. Terima kasih. Musuh. Ya, Sehat-sehat Ibu. ya sih, musuh. Ibu, Ya, Assalamualaikum. Bu. Ibu, Pak. Ya, Nursela. Jadi masalahnya PBL itu di masalah, intinya di masalahnya ya Nursela ya. Iya, Pak. Pemilihan masalah, bagaimana mendeskripsikan masalah, kemudian bagaimana menyampaikan pesan yang ada di dalam masalah itu sampai kepada peserta didik. Jadi PBL intinya ada di masalahnya. Kalau masalahnya salah pilih, ya nggak jadi berhasil gitu ya misalnya. Belajar dari Bapak. Jadi makin banyak masalahnya nanti Pak Bungsu ya. Ya, ya sih. Kalau salah pilih masalah, jadi malah makin banyak masalahnya nanti. Masalah kita jadi. Iya betul. Terima kasih Pak Bungsu. Izin live. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Terima kasih, Bu, Pak. Ya, misalnya, Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih Lia, makasih. Selamat, Salam. Selamat. Iya, Semangat revisinya. Oke, makasih ya. Makasih semuanya. Ya.